Dari mana, Ndri? Aduh, hujanan Bang tadi. Cerah, Ndri. Hujan dari mana? Keringetan, jersinya kotor. Jadi ya agak remanan dikit lah. Hari ini kita di Sport mau bahas apa? Ada pemain keturunan Indonesia Spanyol Indonesia Spanyol. yang menyatakan diri tertarik gabung ke timnas, Bang. Si Jordi Amat. Jordi Amat, Ya. Amat. Jordi Amat yang Bang Amat. yang pengen amat bela timnas Indonesia. Pengen amat. Ya dari beberapa hari belakangan emang nama Jordi Amat viral ya. Iya, lagi media. lagi naik sih Bang di meramaikan pemberitaan di Indonesia sendiri kan, Bang. Nah, dia kepada media Spanyol, AS, dia mengakui bahwa ingin membela timnas Indonesia. Alasannya cukup jelas karena dia ingin bermain di hadapan 275 penduduk Indonesia. Katanya gitu. Terus ketika ditanya emang ada darah Indonesianya gitu. Katanya ada, neneknya dari Makassar kan. Kemudian dia juga katanya punya silsilah keluarga kerajaan dari ayahnya neneknya itu, keluarga kerajaan di orang Maluku katanya gitu. Cuma kan yang menjadi pertanyaan adalah Jordi Amat ini tuh kalau gua lihat dia terlalu bagus. Bukannya gimana ya? Kita kalau bicara bagus ada Elkan Bagot. Dia juga posisinya sama seperti Jordi Amat sebagai seorang back. Tapi ketika melihat datanya di Transfermarkt, dia itu bisa gua bilang terlalu bagus untuk timnas Indonesia. Itu menjadi nilai plus sih sebenarnya kalau timnas Indonesia atau PSSI bergerak untuk mendatangkannya. Hanya saja yang gue takutkan adalah ketika Jordi Amat mengucapkan ingin membela timnas Indonesia, itu hanya untuk dijadikan haji mumpung. Seperti itu, Ndri. Kalau Ya, menurut pandangan lu gimana? Menurut pandangan gue ya, gue nggak tahu mengetahui secara detail Jordi Amat siapa Bang. Tapi kan gue lebih kayak bermanfaat kasih naturalisasi bagi tim Indonesia sendiri. Kan gue beberapa saat kan sempat wawancara beberapa pengamat kan. Contohnya dia Akmal Mahali, terus Joko Pekik, Irianto. Akmal sih menyarankan kalau misalnya Jordi Amat mau dinaturalisasi sesuai undang-undang Bang, jangan ada hak istimewa. Jadi tuh dia 5 tahun menetap dulu, baru masuk ke timnas. Oke. Dan jangan diiming-imingi timnas. Oh, Jadi berproses lah. ya berproses ya. Berproses karena tuh Akmal sendiri melihat ke belakang kan, karena tuh banyak naturalisasi yang dirinya nilai itu gagal Bang. Ya, ya emang nggak sedikit sih ya. Banyak juga salah satunya ya Jonathan Bekuring ya. Iya. Terus ada beberapa nama lagi yang ya udahlah, yang udah masa lalu aja. Dan catatan kedua tuh dari umur Jordi Amat kan. Jordi Amat sudah 29 tahun kan. Ketika dia membela timnas juga jangkanya nggak panjang Bang. Katanya lebih baik kalau menaturalisasi mungkin pemain muda yang jangka panjang buat timnas juga. Kayak Elkan Bagot ya. Iya. Kita lagi-lagi kita melihat kayak Elkan Bagot ya, karena kan posisi Jordi Amat dan Elkan Bagot sama-sama sebagai seorang bek tengah ya. Dan juga sama-sama bermain di Eropa gitu kan. Contohnya kayak Stefano Lillipali kan Bang. Kita lihat Stefano Lillipali udah nggak ada di timnas sekarang Bang namanya. Padahal kan dia salah satu pemain naturalisasi yang mungkin kualitasnya di atas rata-rata ya. Dia berbicara banyak ketika di Asian Games 2018 kemarin ya. Walaupun timnas kalah dari Uni Emirat Arab, tapi ya cukup juga. Tapi ketika berbicara masa depan seperti saat ini ya kurang ya namanya. Iya. Untuk kalian perlu ketahui juga teman-teman G-Sport, Jordi Amat ini bukan sosok sembarangan ya. Dia kelahiran Barcelona, sempat bermain di klub sebesar Swansea City. Dia melakukan debutnya itu di Espanyol dengan pelatih sekelas Mauricio Pochettino. Nah, di Swansea City ini dia memiliki penampilan-penampilan yang bagus, Ndri. Dia pernah mengalahkan Manchester United di Old Trafford dengan skor kalau nggak salah 2-0 ya, apa 2-1 lupa gue. Kemudian mengalahkan Liverpool juga di Swansea City. Swansea City klub OS ya, di Wolves saat itu menang dengan skor 3-1. Kala itu dia juga yang menjadi biang keladi Filipe Coutinho frustasi, mengingat ketika gue nonton waktu itu kan, gue fans Liverpool walaupun menggunakan jersey Inter Milan, tapi gue fans Liverpool, gue ngeliat saat itu Filipe Coutinho itu main sejak menit awal di musim 2014-15. Kemudian di babak kedua dia diganti karena dia tidak bisa berkutik, nggak berkutik sama sekali, nggak bisa melakukan banyak pergerakan di lini pertahanan Swansea City yang kala itu dimainkan diisi sama Jordi Amat sama Williams kan waktu itu kaptennya Swansea City. Nah, dalam artian begini nih, ketika Jordi Amat itu memang pemain kelas kawakan, kelas dunia, terus tiba-tiba ingin mengatakan ingin membela timnas Indonesia, itu ada sebuah agenda sih menurut gue. Iya. Itu dibarengi dengan media Spanyol yang mengatakan bahwa tak lama setelah dia viral di Indonesia, klubnya dahulu Real Betis, dia
pengen ngebalikin lagi gitu loh. Jadi Real Betis pengen ngangkat lagi si Jordi Amat ini. Kalau lu mau tahu, Jordi Amat tuh pernah membela Real Betis sebagai pemain pinjaman dari Swansea City di tahun 2017 hingga 2018. Pemain pinjaman doang setahun, habis itu dia pindah lagi ke Rayo Vallecano terus hingga sekarang di Liga Belanda Kaswiten gitu. Jadi mungkin kayak dia kan netizen Indonesia lebih cukup besar kan Bang. Kadang kan ada pihak-pihak asing juga memanfaatkan itu kan Bang. Agennya juga siapa tahu kan. Nah, gue ngeliat juga dari Akmal sendiri menilai ketika Jordi Amat misalkan dinaturalisasi ada dua agenda yang mungkin disiapkan Bang. Satu ya mungkin kalau dia naturalisasi nantinya tuh bakal memakan slot pemain lokal Bang ketika di tim kan, karena di tim Liga 1 contohnya kan ada di tim asal Bandung kan. Iya benar. Dia banyak banget pemain naturalisasi dan ditambah lagi pemain asing. Nah yang kedua ada sendiri tuh kayak menaikkan daya jualnya dia juga Bang. Daya jualnya dia kan kalau nggak salah saat ini 1,4 juta euro ya atau sekitar 23 miliar rupiah. Ya itu kemungkinan kalau gue lihat daya transfer market itu harganya menurun drastis. Harganya menurun drastis ketika dia di Swansea City sama di Real Betis, Rayo Vallecano. Dalam artian gini, ketika berumur 29 tahun terus bermain di Liga Belgia puncak teratas kan, di teratasnya. Ya ini kayak kalau zuzunnya gue sih ini kayak akal-akalannya agennya dia aja. Iya, buat menaikin pamor ya. Untuk menaikkan pamor. Kita berdua tidak menyalahkan naturalisasi ya. Kita berdua tidak menyalahkan naturalisasi, kita berdua tidak menyalahkan pemain keturunan di luar sana. Dan minat mereka juga. Dan minat mereka juga membantu timnas Indonesia. Kita pahami betul soal itu. Tapi lagi-lagi kita hanya menyoroti celah-celah yang ada di antara agenda-agenda mereka ini. Gitu. Soalnya polemik-polemik seperti ini udah rame lah ya terjadi ya. Mungkin kalau pemain asing semuanya yang ada di Indonesia Bang ditawarin untuk naturalisasi, mungkin semuanya mau Bang. Iya, Robin van Persie kan keturunan Indonesia juga Iya, mungkin semuanya mau kan. Emang di sini di Indonesia tuh sepak bola sangat potensial Bang dari segi finansial kan. Iya. Benar, itu salah satunya, dan kedua juga proses naturalisasi pemain itu ke timnas Indonesia nggak pernah lepas dari yang namanya kontroversi. Yang terbaru ini kan PSSI dari Yunus Nusi ya bilang katanya kalau Jordi Amat membela timnas Indonesia jangan kebanyakan drama kayak Sandy Walsh gitu kan. Oh iya. Kalau mau ya datang ke PSSI sertakan bukti kalau dia punya keturunan Indonesia ya kan. Jangan kayak Sandy Walsh yang terlalu banyak bermain di sosial media. Kalau Jordi Amat mungkin nggak bermain di sosial media, tapi dia bermain di media kan. Media Spanyol dan ya karena kebetulan dia juga orang Barcelona kan, kelahiran Barcelona. Nah, yang penting Bang kalau mau jadi naturalisasi itu pembuktian Bang. Ya, Soalnya kita ada pemain potensial di Indonesia nih yang baru naturalisasi 2020 kemarin. Tapi dia enggan membela timnas juga Bang. Bukan enggan sih, belum bisa membela timnas karena catatan administrasi kan. Maklok Bang. Maklok ya. Maklok tuh sudah diakui nama Indonesia tapi belum diakui nama FIFA. Dia disuruh menyerahkan bukti bahwa dia keturunan kan. Gua juga sempat miskom ketika Maklok disahkan sebagai warga negara Indonesia. Gue pikir dia udah 5 tahun di sini, dan gue pikir apa ya di PSM udah cukup lama gitu. Tapi ketika ada polemik FIFA melarangnya, lah emang belum 5 tahun dan ternyata belum ya. Baru 4 tahun Klok. Baru 4 tahun. Berarti tahun depan baru bisa membela. Tapi kan sengaja di akhir tahun nanti banyak agenda Bang timnas. Nanti itu dispesialisasikan. Iya, maksudnya mungkin kayak kata Akmal tadi, siapapun boleh naturalisasi tapi sesuai prosedur, jangan ada hak istimewa dan jangan dijanjikan timnas dulu. Jadi kita berproses dulu, lihat kualitasnya nanti di dalam negeri gimana baru bisa tarik ke timnas. Jangan dijanjikan timnas karena takutnya dia naturalisasi pengen bela timnas doang ya. Iya. Ketika dia naturalisasi kalau nggak dijanjikan timnas mau nggak gitu kan. Sebenarnya kan naturalisasi nggak harus membela timnas kan, karena kecintaannya kepada bangsa Indonesia itu sendiri kan, karena darah Indonesia. Nah, ini Bang, kalau beda lagi dengan Joko Pekik Irianto kan, pengamat olahraga juga kan. Dia menilai PSSI sebaiknya lebih menggali potensi muda yang ada di Indonesia karena tuh kita begitu luas Bang di Sabang Merauke Bang. Jadi lebih menggiatkan lagi manuver di akar rumput kan. Iya benar. Tapi ya nggak ada salahnya juga sih kalau kita ibaratnya merekrut pemain-pemain muda keturunan yang ada di Eropa, tapi muda ya. Gue bilang muda ya, kayak Noah yang di Jerman itu loh. Iya. Noah Kahesa pakai Lesa gitu, gue lupa Noah. Terus itu juga ya Elkan Bagot juga sendiri masih muda kan. Karena kalau kita merekrut pemain naturalisasi itu udah usia emas yang nggak jangka panjang. Iya, nggak jangka panjang, atau enggak ya gunakanlah pemain-pemain muda kita dilempar ke Eropa. Nah, itu udah paling efektif sih. Lebih efektif. Pertukaran ilmunya dapat, Indonesianya banget. Isunya banget ya. Jadi dia juga ada rasa kebanggaan ketika membela timnas di luar negeri. Dan mungkin ketika dia membela timnas luar negeri, klub-klub luar negeri yang menjadi lawannya
kayak mulai ngelirik-ngelirik, wah ini potensi nih. Ya kita lihat aja kayak Egy Maulana Fikri ketika di Lesia Gedang mungkin sempat dianggap sebelah mata, tapi ketika di FK Sendika dan bermain jam terbangnya lebih banyak, itu kan sebagai sebuah ancaman untuk klub-klub Liga Slovakia kan. Nah, Witan juga Bang sempat jadi dari supporter sendiri sempat terjadi sorotan Witan harus mainin kan. Jadi pemain kita tuh dinantikan di klub sana kan, di luar sana. Dan yang paling menonjol sih sejauh ini masih Asnawi ya. Asnawi Mangku Alam di Liga Korea bersama Ansan Grinos itu benar-benar menguntungkan Indonesia juga karena pelatihan fisik Korea sangat bagus kan. Kita tahu Sintayong kayak gimana. Dan Ruji Utomo Bang. Dan Ruji Utomo juga. Karena tuh dia akhir tahun nanti kan di rumorkan kan akan balik ke Indonesia kan. Tapi ada 2 klub asal Jepang dan asal Korea juga tertarik. Jadi kan kita lagi-lagi kan naturalisasi emang ada manfaatnya, tapi dari buat Indonesia, tapi lebih baik kan menggali potensi muda yang ada. Kalau bisa menggali lebih muda ya kenapa enggak kan ibaratnya gitu. Kita tidak, ya lagi-lagi kita disclaimer ya di sini kita tidak menolak adanya naturalisasi pemain, tapi kalau misalnya kita hanya melihat celah-celah yang bisa menjadi kelemahan PSSI dan Timnas Indonesia, ini loh celahnya kalau dia ngomong kayak gini di media luar tuh mungkin maksudnya ada seperti ini gitu kan. Ya lagi-lagi balik lagi ke PSSI ya. Iya, kita sih Jordi Amat sudah melihat Indonesia, kita menyambut baik ya Bang ya. Berarti kan baik aja. Berarti pemain keturunan luar negeri kan berarti melihat Indonesia tuh sebagai negara dengan sepak bola yang cukup potensial. Tapi perlu diingat kalau dia ingin membela Timnas Indonesia harus patuhi prosedurnya. Iya, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ya gitu ya, polemik pemain-pemain luar yang ingin membela Timnas ya. Iya. Kalau menurut gua pribadi ya, Jordi Amat tuh sah-sah aja, tapi ya harus ngikuti prosedur yang ada. Dan gua lebih menyarankan PSSI seperti saat ini mengirimkan pemain-pemain muda kita ke luar negeri melalui agen-agennya. Ya mungkin fasilitas atau mungkin Sintayong juga, koneksi Sintayong, Anton Grinos kan mungkin bisa jadi salah satu koneksi dari Sintayong. Kalau menurut sendiri gimana, Dri? Gue sih setuju Bang, karena tuh kalau untuk pemain kita yang potensial berkiprah di sepak bola lokal, menurut gue masih kurang layak. Karena ketika mereka sudah dapat rumah, sudah dapat mobil, sudah dapat ini, mungkin mereka udah nyaman. Belum lagi katanya ada isu match fixing. Nah itu, maksudnya itu kan bagi orang kan itu kenyamanan Bang ya, dapat ekonomi, maksudnya ekonomi yang cukup settle lah kita bola. Tapi kan untuk karir, kenapa ketika ada potensi di luar negeri sana, kenapa nggak diambil gitu? Karena banyak pemain kita nih ditawarin untuk main di luar, tapi nggak mau, tapi malah lebih nyaman di negeri sendiri. Mereka takut dengan keluar dari zona nyaman ya? Keluar dari zona nyaman, karena kalau mereka keluar dari zona nyaman, mungkin untuk penghasilan agak lebih kecil ya Bang ya, kalau untuk mulai ya. Ketimbang pengalaman itu udah pasti luar biasa ya. Bermain di Thailand aja atau di Malaysia kayak Sadil aja kan udah wah banget. Iya, ketika mereka pulang membawa ilmu, membawa pengalaman kan bisa memberikan manfaat yang lain. Bermain di ASEAN, Thailand atau Malaysia, curi ilmu di sana, ketika ketemu di Timnas Piala AFF bisa ngakalin ya. Iya, terus baik ke tanah air juga harganya juga bakal melambung kalau dia berprestasi kan. Betul sekali. Jadi kalau menurut kalian gimana nih teman-teman G-Sport? Mungkin bisa memberikan pendapatnya ya. Bagi Jordi Amat nih layak atau tidak? Iya, layak atau tidak membela Timnas Indonesia, dan bagaimana pandangan kalian soal PSSI dan timnas pemain-pemain mudanya di luar. Pemain mudanya, dan berikan pendapat kalian di bawah sini ya. Gua Andri, gua Bayu. Salam G-Sport.